Baik, mungkin akan kita mulai, dokter, sebentar lagi. Ya. Boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bidan semuanya, para peserta webinar di hari Kamis 23 September 2021 pada hari ini. Selamat datang di webinar yang diadakan oleh bidanku dari Halodoc. Jadi mungkin untuk ibu-ibu bidan yang belum mengetahui tentang apa itu Halodoc dan apa itu bidanku. Jadi Halodoc adalah penyedia aplikasi digital untuk memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat. Jadi semua masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan berupa chat atau konsultasi bersama dokter, juga membuat janji untuk datang ke rumah sakit untuk membeli obat juga. Dan sejak akhir tahun lalu, Halodoc menginisiasi sebuah program yang kami namakan Bidanku. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pekerjaan dari para bidan di seluruh Indonesia, karena kami sadar bahwa bidan adalah salah satu garda terdepan yang berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil dan anak-anak di masyarakat. Sehingga dengan itulah kami mengembangkan aplikasi Bidanku yang dapat ibu bidan sekalian gunakan, yang saat ini dapat bermanfaat untuk memudahkan operasional atau kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari ibu bidan sekalian di tempat praktiknya. Harapan kami dengan menggunakan aplikasi Bidanku, para bidan dapat menjadi bidan yang hebat, yang maju, yang modern, dan terdepan dalam melayani pasien-pasiennya. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengadakan webinar sebagai komitmen Halodoc dan juga Bidanku. Yang pertama, untuk memajukan peran para bidan dalam mencegah stunting, yang mungkin di Indonesia angkanya masih cukup tinggi. Kemudian kami juga supaya para bidan bisa menyalurkan atau meneruskan ilmu yang didapat dari webinar ini kepada masyarakat, kepada para pasiennya, sehingga terutama tumbuh kembang anak di masyarakat bisa lebih baik lagi. Dan pada kesempatan kali ini, pembicara dalam webinar di hari ini adalah Dr. Fresilia, spesialis anak, IBCLC, konsultan menyusui, dan juga konsultan menggendong. Ibu-ibu sekalian dapat mungkin melihat profil dari Dr. Fresilia di Instagram beliau, @fresilia, sehingga bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dari Instagram beliau. Kemudian kami juga mengingatkan ibu-ibu sekalian untuk bisa mengisi daftar hadir yang dibagikan di kolom chat, sehingga setelah webinar selesai nanti bisa dibagikan sertifikatnya ke alamat email masing-masing. Jangan lupa untuk menuliskan alamat email secara benar, tidak salah ketik, sehingga bisa sampai diterima dengan baik sertifikatnya. Kemudian susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama pemaparan materi tentang peran bidan dalam mencegah generasi stunting, nanti akan dipaparkan oleh Dr. Fresilia. Kemudian setelahnya ada jeda untuk memperkenalkan aplikasi Bidanku. Apa itu aplikasi Bidanku? Kemudian kegunaannya untuk apa? Dan juga bagaimana cara menggunakannya nanti akan diperagakan oleh rekan saya. Dan juga setelahnya nanti
ada sesi tanya jawab yang dapat dikirimkan oleh ibu-ibu sekalian, ibu bidan sekalian, dapat menulis pertanyaannya di kolom Q&A di sebelah kolom chat. Jadi ibu semuanya bisa menuliskan pertanyaannya di situ. Tentunya karena keterbatasan waktunya nanti barangkali tidak semuanya dapat terjawab. Untuk itu dapat mengikuti webinar ini dengan baik supaya semuanya berjalan lancar. Kemudian kami juga mengajak bagi para peserta webinar, ibu bidan sekalian yang belum menggunakan aplikasi Bidanku untuk mulai menginstalnya dan kemudian aktif menjadi pengguna Bidanku sehingga bisa merasakan manfaatnya dalam melayani pasien. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Mungkin langsung saja kepada Dr. Fresilia untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih, selamat siang. Silahkan Dr. Fresilia. Selamat siang semuanya. Senang ya saya diundang sama Halodoc ke sini. Halodoc, iya Halodoc dalam ini Bidanku ya Pak Fadli ya. Oke, hari ini saya akan bukan berbagi ya, berdiskusi aja dengan teman-teman sekalian. Oke, judulnya ini, peran bidan dalam mencegah generasi stunting. Kita mulai ya, supaya nanti bisa ada sesi tanya jawab yang lebih panjang. Kalau teman-teman sekalian melihat ini, ada gambar anak SD berjajar ya, kayak waktu kita masih dulu sekolah. Dari yang paling tinggi ke yang paling pendek, selalu gitu ya kalau berbaris itu dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Kemudian yang paling pendek ada 2. Nah, mana yang stunting ya? Kita akan peran bidan untuk stunting, jadi yang akan kita bahas pertama adalah tentang stunting terlebih dahulu. Yang A, yang ini, atau yang ini ya, sebenarnya termasuk stunting. Kalau teman-teman ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, nanti kita bahas di belakang. Definisi stunting kalau menurut WHO 2015 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh kurangnya nutrisi, seringnya infeksi, dan kurangnya stimulasi psikososial. Dilihatnya dari mana? Dari tinggi badan. Jadi atau panjang badan. Kalau tinggi badan atau panjang badannya di bawah -2 dari kurva WHO, kita menyebutnya stunted. Stunted ya teman-teman, bukan stunting. Stunted pendek yang disebabkan oleh kelainan nutrisi, infeksi, dan kurangnya stimulasi, baru kita sebut stunting. Oleh sebab itu ditekankan sekali lagi bahwa stunted dan stunting adalah sesuatu yang berbeda. Jadi senjata teman-teman sekalian adalah buku KIA. Buku KIA sini akan ada bagian berat badan, panjang badan, lingkar kepala yang akan kita lihat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jika ada ada anak datang, perempuan umur 2 tahun 2 bulan, tinggi badannya 80 cm. Kalau 80 cm kita lihat, wah di bawah -2 ya. Ini stunting apa bukan? Kadang kita udah buru-buru bilang, yes ini stunting. Ada data yang harus kita lihat terlebih dahulu, yaitu panjang lahir atau data-data sebelumnya. Ternyata panjang lahirnya 44 cm. Jadi sebenarnya anak ini lahirnya pendek, kemudian dia bisa mengejar di luar kandungan sehingga dia bisa naik ke 80 cm. Kalau melihat dari ini bukan stunting. Kenapa? Karena dia grafiknya naik.
Beda dengan seorang anak laki-laki yang sama, umur 2 tahun 2 bulan, tinggi badannya 80 cm juga. Kalau kita lihat plot di grafik, wah ini di bawah -2 juga. Ini stunting apa bukan ya? Dan data panjang lahirnya adalah 50 cm. Artinya dia lahir di garis hijau, tapi sekarang dia di bawah -2 atau di bawah garis merah. Sehingga ini ada kemungkinan stunting. Bukan pasti, tapi ada kemungkinan. Sehingga ini adalah algoritme yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian, bahwa kalau ada anak yang datang atau kita lihat dengan perawakan pendek atau stunted, artinya tinggi badannya kurang dari -2, kita harus melihat kecepatan tumbuhnya. Kecepatan tumbuh itu apa sih? Kecepatan tumbuh itu yang tadi dibagikan, bahwa kecepatan tumbuh itu adalah, ya kita lihat, apakah dia normal ataukah tidak normal. Kalau di tadi contoh soal yang kedua, yaitu dia lahirnya 50 cm, kemudian dia turun ke bawah, berarti kan dia tidak normal. Karena grafiknya menurun. Nah, kalau dia grafiknya menurun, maka kita bisa melihat ini proporsional atau tidak proporsional. Artinya, apakah ada gambaran kelainan yang bisa kita lihat secara klinis atau tidak ada? Ya, kalau ternyata tidak ada kelainan klinis, maka kita lihat grafiknya berat badan per tinggi badannya naik atau berat badan per tinggi badannya turun. Yang kita sebut stunting adalah yang pendek dengan kecepatan tumbuhnya tidak normal dan proporsional, juga berat badan menurut panjang badannya turun. Ini malnutrisi, bisa ada penyakit kronik, bisa karena psikososial, bisa bayi kecil ya. Ini yang akan kita bahas di sini. Kalau kelainan endokrin itu beda lagi. Kita contoh lihat di sini. Kita mendapatkan grafik ada anak umur 4 tahun lebih, kita lihat grafiknya. Menurut berat badan per umur, wah dia naik, kemudian mendatar dan selanjutnya menurun. Untuk panjang atau tinggi badannya pun sama. Dia naik, kemudian dia menurun. Artinya ada kecepatan yang melambat. Sehingga dari sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa harus ada beberapa data untuk bisa mendiagnosis stunting. Kita tidak bisa hanya dengan satu titik saja mendiagnosis stunting. Harus ada beberapa data yang diplot, di grafik, sehingga membuat grafik yang indah seperti ini. Untuk kecepatan tumbuh, kita bisa lihat di berat badan sesuai dengan panjang badan. Kalau grafiknya menurun seperti ini, artinya ini yang kita sebut stunting. Dia pendek karena kelainan nutrisi atau adanya infeksi atau infeksi berulang dan kurangnya stimulasi psikososial. Tapi kalau berat badan menurut panjang badannya naik, jadi dia kelihatannya gendut dan pendek, itu kemungkinan kelainan hormonal atau kelainan tulang. Ya. Sekali lagi, kita tekankan untuk panjang badan yang kurang dari -2, tidak adekuat nutrisi, adanya infeksi berulang, dan kurang stimulasi, ini yang kita sebut stunting. Stunting itu kenapa bisa terjadi? Kalau kita lihat di diagram ini adalah lingkaran setan sebenarnya ya. Jadi, kalau remajanya gendut, ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit jantung, saat hamil maka akan melahirkan anak-anak yang kecil juga. Anak-anak yang kecil ini akan menjadi bayi yang kecil ini akan menjadi anak yang kecil, anak yang stunting,
sekolahnya juga menjadi anak sekolah yang stunting, anak remaja yang stunting, dan kembali lagi menjadi orang tua yang stunting. Lingkaran seperti ini harus kita putus. Kenapa? Karena irreversible. Artinya, kalau orang tuanya stunting, kemungkinan anaknya akan stunting. Cucunya akan stunting juga. Dan kalau kita lihat, ada penelitian di Jamaika bahwa ini adalah anak-anak non-stunted ya, anak-anak yang tidak stunting, yang tidak pendek. Kemudian dibandingkan dengan anak-anak yang stunting. Ini adalah developmental quotient, jadi tingkat kepandaian. Kalau anak-anak yang sehat, itu tingkat kepandaiannya sekitar 108, 109. Kalau yang stunted, kita lihat di sini dia hanya mungkin 93. Jauh sekali. Nah, apa yang terjadi kalau anak-anak yang stunted ini kita berikan makanan yang cukup atau supplemented, jadi diatur gizinya dan segala macam, dia ternyata kepandaiannya akan mengejar. Tapi ya tetap hanya mungkin sampai 100, padahal kalau tidak stunted dia akan 109 misalnya. Oke, kalau nutrisinya tidak kita kejar, tapi kita stimulasi saja, kita rangsang perkembangan otaknya, kita ajari segala macam, maka nilai developmental quotient-nya juga akan naik. Mungkin jadi 101. Kalau yang supplemented and stimulated, jadi distimulasi dan diintervensi dengan nutrisi, maka developmental quotient-nya akan naik lagi jadi 106. Tapi kalau kita lihat, tetap tidak bisa setinggi yang tidak stunted. Sehingga kita katakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa kembali atau irreversible. Sehingga kalau sudah terjadi stunting, kita hanya bisa memaksimalkan keadaan yang ada. Tugas kita, tenaga kesehatan, adalah mencegah lebih baik dari mengobati, dan jika sudah terjadi, ya deteksilah sedini mungkin. Karena kalau terlambat terdeteksi, itu akan jauh lebih besar lagi efek negatifnya. Kita tahu ya, peran bidan itu apa aja sih? Ternyata dari ibu hamil, dari bayi, sampai remaja, perempuan, itu disitulah ada peran bidan. Kita bisa melihat bahwa ada yang namanya faktor protektif dan ada faktor yang vulnerability, jadi faktor yang negatif ya. Dan kesenjangan ini yang menentukan apakah kita akan menjadi sehat atau kita akan menjadi stunted dan melahirkan generasi yang stunted. Ya. Ibu hamil harus benar-benar dijaga kesehatannya. Kemudian kita lihat harus ada responsive care, skilled birth attendants, jadi dibantu dengan tenaga yang ahli, disupport, ada imunisasi, makan dan stimulasi yang cukup, sekolah, kehamilan yang dijaga, kemudian kesehatan remaja, itu juga penting. Kita akan mulai apa yang bisa dilakukan oleh para bidan untuk wanita dewasa dan ibu hamil. Ya, kita potong ya dari diagram yang tadi bahwa kita bisa lihat dari sini. Dari dewasa, kemudian hamil, apa yang bisa kita lakukan? Yang teman-teman bisa lakukan di sini adalah adult, kita harus screening mana orang dewasa atau remaja yang wanita dewasa yang short stature, low IQ, low physical stamina, adanya hipertensi, diabetes, ini harus kita screening. Sehingga pada saat hamil, kita bisa intervensi secepatnya, sehingga penyakit yang ada pada wanita dewasa ini bisa diobati dan tidak mengganggu kehamilannya. Kita mungkin bisa memberikan suplementasi zat besi,
edukasi gizi makanan, pola hidup sehat, infeksi menular seksual, dan penyakit-penyakit yang diturunkan secara genetik, misalnya talasemia. Untuk ibu hamil yang bisa bidan lakukan adalah suplementasi zat besi, edukasi gizi, pola hidup sehat, imunisasi, antenatal care yang teratur, dan 7 kontak plus. 7 kontak plus ini apa sih? 7 kontak plus ini adalah rekomendasi WHO untuk mensukseskan ASI. Kenapa sih di dalam kandungan itu penting? Nggak nanti aja habis lahir baru kita intervensi misalnya anaknya. Dan ini adalah peran bidan, bukan peran dokter anak. Karena early nutrition in utero, jadi di dalam kandungan, itu berefek baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan otak anak, sehingga akan meningkatkan kepandaian dan performa pendidikan. Kemudian selain itu juga ada pertumbuhan massa otot, komposisi tubuh, yang mempengaruhi jangka panjangnya adalah imunitas dan kemampuan bekerja. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah metabolic programming dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena kalau di dalam kandungannya sudah terjadi gangguan, maka sudah dewasanya dipastikan bisa saja terjadi diabetes, obesitas, kelainan jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, dan penuaan dini. Kemudian penting juga kenapa kita para bidan perlu mengedukasi lahiran normal, karena kalau lahiran normal itu yang ada kumannya adalah Lactobacillus. Sedangkan yang lahiran sesar itu adalah stafilokokal. Sehingga kalau saat ibu hamil ada infeksi atau pada saat lahir diberikan antibiotik, kemudian sesar itu kumannya adalah kuman yang tidak natural, maka anaknya akan beresiko memiliki bakteri yang tidak normal. Ya, belum lagi dipengaruhi faktor pemberian antibiotik yang terlalu banyak. Oleh sebab itu, saya juga merekomendasikan para bidan untuk tidak sering-sering memberikan antibiotik tanpa indikasi klinik pada anak. Karena sering banget juga saya mendapatkan anak demam diberikan antibiotik, misalnya anak ada tumbuh gigi diberikan antibiotik. Kita harus memastikan dulu apakah perlu pemberian antibiotik atau tidak. Karena pemberian antibiotik berulang mempengaruhi kesehatan usus. Pemberian formula juga mempengaruhi kesehatan usus. Dan lingkungan yang tidak sehat juga mempengaruhi kesehatan usus. Selain ASI yang ada Lactobacillus bifidobacterium, jika kita memberikan makanan ASI instan terlalu banyak, maka dewasanya dipastikan kesehatan ususnya terganggu dan resiko kanker atau kelainan ususnya meningkat. Ya. Kenapa? Karena di dalam ASI itu ada berbagai komponen, bukan saja komponen makanan, tapi ada komponen imunitas juga. Dia ada bakteri baik, ada hormon, komponen imun, vitamin, mineral, lemak, dan oligosakarida atau karbohidrat yang diciptakan Tuhan sangat-sangat cocok untuk masing-masing anak. Dan menyusui juga menurunkan gangguan pada ibu dan gangguan pada anak. Ya. Ini adalah kontak pertama. Kalau hamil 28 minggu, apa saja yang bisa kita bahas? Kita akan bercerita mengenai anatomi payudara. Kenapa? Karena sering sekali ibu-ibu tidak memperlihatkan atau memeriksakan payudaranya ke dokter kandungan, apalagi kalau dokter kandungannya laki-laki. Padahal dia punya kekhawatiran mungkin payudaranya besar, payudaranya kecil, putingnya terbenam, putingnya pendek, ya itu perlu kita gali kekhawatirannya. Kemudian akan kita diskusikan juga mengenai fisiologi menyusui. Fisiologi menyusui itu tentang apa saja sih yang akan terjadi dengan menyusui,
keuntungan menyusuinya seperti apa, kalau memberikan formula tanpa indikasi medis, apa dampaknya? Perlukah perawatan selama hamil? Kemudian inisiasi menyusui dini itu apa yang akan terjadi pada saat inisiasi menyusui dini, dan bagaimana posisi dan perlekatan. Jadi nggak harus sampai detail banget, tapi kita sudah menyinggung hal-hal ini kepada ibu-ibu yang sudah hamil 28 minggu, supaya ibu-ibu ini mulai bisa aware apa yang akan terjadi setelah dia melahirkan. Mungkin dia bisa berpikir, bisa berdiskusi dengan suaminya, dan lain-lain. Berikutnya adalah pada saat 36 minggu, jadi dekat-dekat menjelang kelahiran, kita akan refresh. Jadi kita akan ingatkan lagi apa yang sudah dibahas di pertama, apakah ada yang menjadi kekhawatiran, kemudian kita akan menekankan lagi proses IMD, kemudian jika ada yang khawatir mengenai ASI-nya belum keluar, kita tekankan lagi bahwa ada waktu sekitar 30 sampai 40 jam ASI itu belum keluar. Dan itu tidak masalah, tetap saja disusui dan ibunya bisa sambil rawat gabung. Sehingga kita tekankan pentingnya rawat gabung. Dan pentingnya dukungan keluarga terutama suami. Kenapa? Karena ibu akan sukses menyusui kalau ada ayah ASI. Penelitian membuktikan bahwa jika ibunya saja yang berjuang itu hanya 20 sekian persen. Kalau ada suaminya itu keberhasilannya menjadi di atas 90% untuk bisa ASI eksklusif bahkan sampai 2 tahun atau lebih. Kontak ketiga ini pada saat di ruang bersalin, pada saat inisiasi menyusui dini. Jadi syaratnya harus ibu dan bayi bugar, bayi ditaruh di dada. Saya yakin teman-teman sudah mempraktekkan ini semua ya, hanya refreshing saja. Kita akan menekankan kepada ibu bahwa tidak perlu mengarahkan bayi ke puting, biarkan bayi yang mencari sendiri. Dan kenapa tidak boleh dipisah? Karena rawat gabung itu adalah metode belajar ibu menggendong, menyusui, praktek langsung, memandikan, dan dengan rawat gabung begitu anaknya nangis disusuin, anaknya lapar disusuin. Sehingga ini membuat ibu lebih banyak belajar dan kalau ada pertanyaan bisa langsung berdiskusi dengan bidan atau dengan dokternya. Untuk bayi-bayi yang baru lahir sampai remaja, kita bisa melihat di sini bahwa bayi yang dilahirkan kecil harus kita kejar. Kenapa? Kalau sampai di atas 2 tahun masih stunted, dia akan menjadi remaja yang stunting juga. Ya, jadi lingkungan, makanan, stimulasi, interaksi dengan ibu itu adalah hal-hal yang penting. Kita lihat salah satunya adalah maternal depression. Artinya apa? Ibu-ibu yang mengalami depresi atau postpartum depression blues itu harus secepatnya ditolong. Jika tidak bisa saja menjadi awal mula anaknya yang stunted. Ini adalah kurva yang ingin saya infokan kepada teman-teman sekalian bahwa untuk 2 tahun pertama tinggi badan itu dipengaruhi oleh nutrisi. Jadi 1000 hari pertama ini sangat penting ya. Kemudian good health and happiness. Dan yang terakhir adalah thyroid hormone. Kalau di atas 2 tahun sampai umur sebelum pubertas, jadi sebelum 10 tahun, itu dipengaruhi growth hormone, tiroid, dan genetik. Dan baru terakhir good health and happiness. Kalau pubertas di atas 10 tahun baru kita bisa lihat ini dipengaruhi oleh hormon-hormon pertumbuhan seperti testosteron dan estrogen. Jadi nutrisi itu penting sekali untuk 1000 hari pertama dari dalam kandungan sampai 2 tahun. Selanjutnya penting nggak? Penting, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi tinggi badan. Nah, balik lagi teman-teman sekalian,
pemberian antibiotika, lifestyle ibu dan anak itu mempengaruhi sekali kesehatan anak, pencernaannya, sehingga resiko alerginya bisa saja turun kalau dia bagus makannya. Kalau dia makannya tidak baik, maka bisa obesitas, bisa alergian, dan penyakit-penyakit kronis lainnya seperti yang tadi kita sudah sebut, diabetes, sakit jantung, stroke, dan lain-lain. Itu semua ditentukan dari kecil loh, teman-teman. Bukan udah remaja baru dia diet. Kebanyakan orang-orang itu sangat senang, atau nenek-nenek terutama ya, dan kakek-kakek itu sangat suka kalau anaknya gendut, kalau cucunya itu gendut. Jadi mereka tidak merasakan adanya suatu kelainan. Padahal kalau gemuknya karena makanan instan, makanan junk food, susu formula, itu dipastikan sudah besarnya ada resiko alergi yang meningkat, obesitas yang meningkat, dan penyakit-penyakit lainnya. Sekarang kita masuk mengenai yang namanya ilmu epigenetik. Ilmu epigenetik. Tadi kan kita bahas ini bahwa genetik mempengaruhi tinggi badan seseorang. Tapi ada juga yang namanya ilmu epigenetik. Jadi ilmu yang mempengaruhi genetik seorang anak. Bisa ada anak yang genetiknya misalnya kanker, kok dengan lifestyle tidak jadi kanker. Ada juga yang tidak kanker, justru dengan lifestyle yang tidak baik menjadi kanker. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena nutrisi. Penelitiannya adalah ada 2 tikus identik, 2 tikus kembar, yang satu diberikan makanan-makanan yang bisa mengubah genetiknya sehingga menjadi lebih gendut, lebih coklat muda, lebih putih dibandingkan dengan tikus-tikus yang makan makanan seharusnya. Ternyata genetiknya berubah dan tikus yang obesitas ini beresiko terhadap kanker dan diabetes. Artinya anak gendut jangan dianggap lucu ya, apalagi kalau gendutnya itu bukan dari ASI, gendutnya dari formula, dari makanan-makanan instan, coki-coki, tic-tac, Tango, sukanya makan ayam KFC, ini hati-hati sekali. Yang kedua, kenapa kita melakukan penelitian ini? Karena ada tikus yang menyayangi anaknya langsung. Jadi anaknya nyusuk langsung ke tikus tersebut, nempel, peluk-pelukan. Ada juga yang tikusnya dipisah dengan anaknya. Hasilnya adalah, kita lihat di sini. Tikus yang sering bercengkrama dengan anaknya menyusui langsung, genetik terhadap kecemasan, kekhawatiran itu menurun dibandingkan dengan tikus-tikus anak-anak yang dipisah. Kesimpulannya apa? ASI itu penting untuk kehidupan selanjutnya. Karena di dalam ASI ada komponen yang penting untuk kesehatan di masa mendatang. Tapi campaign kita bukan saja ASI, tapi menyusui langsung. Jadi kita tidak merekomendasikan eksklusif pumping. Kecuali jika ibu dan anaknya terpisah, ya apa boleh buat. Tapi setiap ada kesempatan, kita akan merekomendasikan menyusui langsung. Karena kita akan membuat suatu generasi yang lebih sabar, lebih tidak mudah cemas, lebih bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau kita masuk ke fase menyusui ya, balik lagi nih ke fase menyusui. Ibu sering sekali nanya nih misalnya sebelum pulang, Bu Bidan, berapa lama dalam 1 hari sih saya harus nyusuin? Kita bisa bilang minimum 8 kali, jadi bisa tiap 1-3 jam, dan anaknya harus menyusu dengan kuat, dengan teratur, dan ada suara menelan glek, glek, glek. Dan kita akan infokan juga bahwa tadi kalau misalnya masih sedikit kolostrumnya wajar. Karena nanti setelah 3 hari baru lambung bayinya akan menjadi lebih banyak. Setelah 1 minggu lambung bayinya akan lebih besar lagi. Dan buang air kecil dan buang air besar juga harus dihitung. Kenapa? Karena kalau nggak punya timbangan ini menjadi evaluasi
ASI cukup apa tidak. Jadi jangan sampai kita kampanyenya ASI tapi anak ASINya jadi malah malnutrisi. Anak ASINya menjadi stunting. Kenapa? Karena cara menyusuinya yang tidak kita beritahukan, kecukupan ASINya yang tidak kita pantau. Oleh sebab itu, setelah kita berdiskusi tadi di 28 minggu, 36 minggu, kita perlu melihat posisi dan perlekatan menyusui. Oleh sebab itu, tidak bisa ibu-ibu itu begitu melahirkan langsung disuruh pulang tanpa kita ajari terlebih dahulu. Jadi kita setelah IMD, rawat gabung, perlu kita ajari terlebih dahulu bagaimana posisi dan perlekatan yang baik. Nah, ternyata kalau kita cek buku KIA ini semuanya ada ya. Bahwa buang air besar, buang air kecil, minum tidurnya berapa lama sehari, dan kunjungan. Ya, kunjungan itu berapa lama sekali ke ibu bidan. Untuk ibu-ibu yang bekerja, nanti misalnya kunjungan di bulan pertama atau bulan kedua, itu kita ajarkan teknik memerah cara marmet. Atau kalau dia produksinya memang banyak, bisa kita jelaskan juga metode marmet atau memerah dengan metode marmet. Kenapa? Karena seringkali terjadi payudara yang bengkak habis melahirkan. Kalau tidak dikeluarkan, resiko terjadinya mastitis. Tadi sudah ASI, sekarang MPASI yang benar. Ya, MPASI harus diberikan tepat waktu, adekuat, aman, dan dengan cara yang benar atau responsive feeding. Ini kembali lagi ada di buku KIA. Jadi kita akan minta ibu-ibu untuk mau membaca. Bukan hanya membaca sosmed, tapi buku KIA itu harus dibaca. Dan kalau tidak mengerti, setiap kontrol perlu didiskusikan. Cara membuat MPASI juga tidak perlu barang-barang yang terlalu mahal. Hanya perlu saringan, hanya perlu pisau untuk mencincang, dan menggunakan segala macam yang ada di rumah. Kita lihat di sini bagaimana modifikasi dari menu keluarga. Jadi bukan anaknya masak sendiri, ibunya masak sendiri, ibunya nge-GoFood, tapi ibunya masak, kemudian sebelum ditambahkan gula garam, penyedap, sambal, dan yang lain-lain, kita pisahkan dengan anak, kemudian kita saring. Sehingga anak menggunakan bahan yang sama dengan apa yang ibunya makan menurut kearifan lokal. Karena mungkin ibu bidan di Riau, ibu bidan di Papua, ibu bidan di Kalimantan, ibu bidan di Jawa, itu berbeda-beda makanan keluarganya. Setelah kita mengedukasi ASI, mengedukasi MPASI, kita perlu melakukan pemantauan kurva pertumbuhan. Bisa saat imunisasi, bisa saat pemberian vitamin A dan obat cacing, atau setiap 3-6 bulan. Nah, kalau ada posyandu lebih nyaman lagi, setiap bulan bisa kita pantau. Dan saya ingatkan sekali lagi, peran teman-teman sangat besar. Kenapa? Karena kalau grafiknya seperti ini berarti ibunya oke. Begitu grafiknya melandai, itu sudah warning sign. Harus ada yang kita evaluasi. Jangan sampai menunggu di bawah dari -2. Jadi yang paling penting adalah cepat merujuk. Mungkin perlu pemeriksaan laboratorium, perlu edukasi makan, atau ada kelainan-kelainan lain. Jadi tugas para teman-teman sekalian adalah deteksi dini, mencegah dan deteksi dini. Jika ada kelainan, rujuk saja, biarkan dokter yang akan melakukan selanjutnya. Selain nutrisi, tadi kita belajar juga mengenai stimulasi supaya perkembangan otaknya baik. Kenapa? Karena tadi nutrisi saja tidak cukup, harus ada stimulasi. Stimulasi kenapa sih penting banget stimulasi? Ternyata dari Neurons to Neighbor tahun 2000 dari Schoenkoff dan Phillips membuktikan di dalam kandungan itu sensori penglihatan, pendengaran tuh sudah ada. Sehingga saat ibu hamil, kita sering sekali berbicara dengan anak, mendengarkan lagu-lagu. Ya, itu. Dan pada saat lahir, itu pusat sensori itu tinggi-tingginya.
Jadi anak akan pusat sensori dulu, setelah itu dia akan mulai menurun, baru pusat bahasanya berkembang. Jadi seorang anak akan bisa berbicara kalau sensorinya dirangsang dengan baik. Dan kalau sensori dan bicaranya dirangsang dengan baik, maka higher cognitive function-nya akan berfungsi dengan sangat baik. Dan ini semua terjadi kita lihat di 2 tahun pertama. Sehingga stimulasi penting banget di 2 tahun pertama. Kalau anaknya dipisah, ibunya bekerja, anaknya dititipkan kepada orang-orang yang tidak tahu cara menstimulasi, maka sayang sekali kepandaiannya tidak akan semaksimal itu. Teman-teman, apakah pernah melihat piramida yang seperti ini? Oke, piramida yang seperti ini bisa kita lihat, kita namanya pyramid of learning. Pyramid of learning ini bisa kita lihat di sini, ada yang namanya sensori, tadi kita bilang, jadi untuk anak bisa mencapai kognitif atau academic learning atau intelektual yang tinggi, dia dasar sensori sistemnya harus maksimal. Artinya penciuman, penglihatan, pendengaran, pengecap atau perasa, peraba, keseimbangan, dan posisi harus terstimulasi dengan baik. Gimana cara stimulasinya, Dok? Stimulasinya adalah justru tidak memakai sarung tangan, tidak memakai kaos kaki, tidak membedong, biarkan dia merumput, jalan di pasir, bermain apapun sambil kita temani, sambil kita beritahukan apa yang dia lihat. Jadi kalau anaknya lagi pegang-pegang sesuatu, itu bukan ibunya cuek, tapi ibunya juga memberitahukan. Oh ini nak, ini namanya sendok. Lihat sendoknya bisa bunyi, ting, ting, ting. Itu saja sudah melibatkan sensori penglihatan, peraba, pendengaran, dan dengan dia mengangkat dan memukul itu proprioseptif juga bekerja. Jadi dengan bermain sebenarnya kita sudah menstimulasi anak. Jadi bermainlah dalam 2 tahun pertama itu secara maksimal. Sampai 5 tahun bisa kita terapkan teori ini. Tapi di 2 tahun pertama itu adalah di mana otak anak berkembang secara maksimal. Ini juga ilmu-ilmu yang perlu para bidan ketahui untuk keluarga kita. Dan balik lagi, ternyata di buku KIA juga ada loh bagaimana cara menstimulasinya. Jadi contoh ya, kalau 0 sampai 3 bulan, apa saja ya ini, ciptakan rasa nyaman, senyum, meraih meraba mainan, ini ada di buku KIA. Dan pada saat 3 bulan, kita harus mengecek 8 pertanyaan. Apakah ya ataupun tidak. Kalau jawabannya ya semua, artinya normal bayi tersebut. Jika ada jawaban tidak, 2 saja jawaban tidak, itu harus secepatnya dikonsulkan ke dokter anak. Lanjut ya. Untuk anak 2-3 tahun juga ada apa saja. Oh, ternyata sudah harus membacakan cerita, tanya jawab, makan dengan sendok, garpu, menyusun balok dan segala macam. Ya, kita lihat di sini bahwa mengelompokkan benda sejenis, bisa naik tangga sendiri, dan lain-lain, itu juga penting. Oke, kita lihat di sini ada ya dan ada tidak. Kita harapkan teman-teman bisa menceklis atau ibunya lah at least menceklis ya atau tidak. Begitu tidak, ya ini harus dikonsulkan dengan dokter anak. Dan jangan lupa pentingnya tidur. Ini juga harus diinfokan untuk seluruh keluarga. Ini mungkin tidak ada di buku KIA. Ada yang namanya diagram tidur. Kenapa? Karena tidur adalah fondasi yang penting juga. Nanti akan saya bahas di belakang kenapa tidur itu penting. Jadi tidur malam itu harus kita bilang cukup waktunya, tidur siangnya cukup, dan total tidur juga harus cukup. Karena menunjang tumbuh kembang. Dan itu cukup, ternyata growth hormone akan berkembang dengan baik, sehingga
anak tidak akan ada gangguan metabolisme. Ya, hati-hati dengan anak-anak yang ada gangguan tidur, bisa saja terjadi gangguan metabolisme, baik karbohidrat, baik lemak, ya karena ada faktor anti insulin. Dan pertumbuhan tinggi juga dipengaruhi oleh tidur. Kita lihat di sini. Ya, jadi untuk bisa menaikkan berat badan dan tinggi badan dengan baik, perlu tidur yang cukup. Dan tidur juga mempengaruhi sistem imun. Kalau tidurnya tidak baik, maka sistem imunnya akan terganggu. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi kepandaian atau kemampuan belajar. Karena pada fase tidur itu terjadi yang namanya fase konsolidasi. Memori apa yang dipelajari itu akan dimantapkan dengan tidur. Ya, jadi jangan menjadi orang tua yang anaknya ikutan tidur malam, misalnya tidurnya di atas jam 10 malam. Itu sesuatu yang tidak kita rekomendasikan. Anak-anak harus tidur jam 9-an gitu ya, maksimal jam 10. Itu tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena akan terganggu proses tidurnya sehingga nanti akan mempengaruhi metabolismenya, tumbuh kembangnya dan proses belajar. Ini ada juga di buku KIA teman-teman, bahwa kalau kita bisa mengadakan kelas-kelas untuk anak umur 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, dan 2 sampai 5 tahun, ini alangkah hebatnya karena kita akan mendiskusikan banyak hal. 2 slide terakhir. Titipan saya untuk teman-teman, jadilah bidadari yang membantu ibu dan anak. Karena tugasmu amatlah mulia. Tidak semua orang bisa sekolah bidan, tidak semua orang bisa menjadi bidan. Kalian adalah orang-orang terpilih garda terdepan untuk bisa menolong ibu dan anak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fadli. Baik, ya terima kasih Dr. Fresilia. Luar biasa sekali materinya. Tidak hanya tentunya untuk para bidan untuk bisa menambah pengetahuannya, untuk bisa mengedukasi pasien, juga untuk orang-orang tua seperti saya itu bisa juga diterapkan untuk anak-anak kita semua supaya bisa mencegah stunting lebih dini lagi ya, sehingga pertumbuhan atau tumbuh kembang anak kita bisa lebih optimal dan bisa menerapkan apa yang Dr. Fresilia tadi jelaskan. Kemudian sekali lagi kami ingatkan untuk ibu-ibu sekalian, ibu bidan, peserta webinar untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom chat. Silahkan untuk diisi dan jangan lupa pastikan nama, kemudian nomor WhatsApp, kemudian emailnya ditulis dengan benar supaya tidak ada kekeliruan saat nanti mengirimkan sertifikat kepada peserta yang hadir pada webinar kali ini. Kemudian sambil Dr. Fresilia istirahat sejenak, untuk ibu bidan sekalian masih kami harap untuk masih bisa bertahan di webinar kali ini karena sebentar lagi akan ada pengenalan aplikasi Bidanku yang bisa ibu bidan gunakan untuk mempermudah pekerjaan dalam melayani pasien. Mungkin sekilas tentang aplikasi Bidanku. Yang pertama, aplikasi Bidanku kami kembangkan untuk dapat memajukan praktik bidan terutama, namun semua bidan yang melayani pasien itu bisa menggunakan aplikasi Bidanku, tidak hanya bidan praktek mandiri. Misalnya ibu bekerja di puskesmas, ibu bekerja sebagai bidan desa di puskesmas pembantu, di posyandu atau di polindes atau bahkan di rumah sakit. Kalau memang ingin dipermudah dalam hal pencatatan data pasien, kemudian mencatat pemeriksaan, kemudian semua rekap layanan yang ibu sediakan kepada pasien, ibu dapat memanfaatkan aplikasi Bidanku.
Ibu bisa mendownload aplikasi Bidanku, menginstal, memasang aplikasi Bidanku di handphone Android. Kemudian nanti akan ada admin kami yang akan mengonfirmasi, membantu Ibu sekalian dalam menggunakan aplikasi Bidanku pertama kali. Kemudian terkait pertanyaan yang terkait dengan materi yang disampaikan Dr. Fresilia, Ibu sekalian bisa menuliskannya di kolom Q&A di sebelah chat. Di situ Ibu bisa tuliskan semua pertanyaannya sebanyak-banyaknya, namun nanti dengan mempertimbangkan waktu mungkin kami usahakan supaya bisa terjawab semuanya. Jadi silahkan Ibu sekalian bisa mengisi daftar hadir, kemudian menuliskan pertanyaannya di kolom Q dan A. Setelah ini akan ada peragaan atau penjelasan tentang aplikasi Bidanku yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Alim. Kepada Mas Alim, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fadli untuk kesempatannya. Pertama-tama, terima kasih juga untuk Dr. Fresilia udah berbagi dan sharing sama para peserta di sini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat ya. Di sini saya mau coba peragakan aplikasi Bidanku. Fokus pada beberapa fiturnya aja. Karena setelah ini kita masih ada sharing Q&A session ya. Saya akan coba sharing screen saya. Ya. Oke, di sini kelihatan, Fad, screen kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan, oke. Nah, di sini saya mau coba peragakan aplikasi Bidanku. Sekali lagi, tadi udah disampaikan sama Mas Fadli bahwa untuk bisa membuka aplikasi Bidanku ini, Bidan daftar dulu, nanti kita akan verifikasi dari admin Bidanku. Nah, setelah verifikasi, nanti Bidan bisa masuk ke aplikasi Bidanku. Semua fitur yang ada di sini tersedia secara gratis dan penggunanya gampang banget. Ada banyak fitur yang tersedia di sini buat para bidan. Yang pertama-tama mau saya coba tunjukkan itu cara mendaftarkan pasien di bidanku. Nah, jadi salah satu fitur utamanya bidanku itu adalah untuk membantu administrasi manajemen praktek bidan, gitu, dengan cara mendigitalisasikan administrasi. Nah, langkah pertama, kalau mau daftar pasien baru, kita cukup ke sebelah kiri atas, di situ ada tombol pendaftaran pasien baru, cukup dipencet, nanti di situ akan muncul beberapa kolom yang mesti diisi. Di sini saya nggak akan selesaiin, tapi karena udah cukup jelas ya, tapi saya coba aja kayak nama pasien, misalkan siapa, bisa diisi, tinggal diketik aja, tanggal lahir, dan nomor telepon pasien aktif. Di sini nomor telepon diperlukan, karena kita ada fitur yang namanya fitur pengingat kunjungan. Nah, ini salah satu fitur yang jadi favorit para bidan nih, bidan pengguna bidanku. Nggak cuma bidan aja, pasien juga senang ternyata dengan adanya fitur ini. Karena dengan pengingat kunjungan ini, pasien nggak lagi lupa untuk datang ke kunjungan berikutnya, untuk konsultasi apapun. Nah, berikutnya, untuk pendaftaran pasien ini kita coba sekalian kaji kali ya. Misalkan Ibu Sarah, tanggal lahir 4 April 1994, nomor telepon, sekian. Udah, simpan data, nanti langsung ditambahkan di data pasien. Gampang banget. Nah, dari situ, nanti kalau pasiennya udah ada kunjungan, akan kelihatan kunjungannya berapa banyak dia di bulan ini, dan bulan-bulan sebelumnya. Kalau kita mundur ke belakang, semua daftar pasien tadi bisa dilihat di fitur yang ada di sini, yang berjudul daftar pasien. Di situ semua pasien yang ada di akun
Bu Bidan yang terdaftar di bidanku, ada di situ. Bisa juga dicari lewat nama dan nomor HP. Jadi kayak lagi ngetik-ngetik di Google kali ya, gampang buat mencari pasien yang udah terdaftar. Terutama kalau misalkan pasiennya udah banyak banget yang didaftarin di sini kan. Nah, selanjutnya saya juga mau nunjukin cara merekam konsultasi. Di kanan atas ada tombol yang berjudul pasien lama. Di situ kalau kita klik tombolnya akan muncul jenis konsultasi. Tinggal dipilih aja sama Bu Bidan. Oh, mungkin sebelum ke sini saya mau coba tunjukin ini dulu deh. Di bawah tombol pendaftaran pasien baru dan pasien lama, itu bisa kita lihat ada tulisannya rekap praktik bulan September. Nah, rekap praktik bulan September itu adalah rekap kunjungan di bulan September, bulan sekarang nih. Di sini kita lihat ada 14 total kunjungan selesai dari semua tipe konsultasi, dan di bawahnya ada 4 dari 24 kunjungan ulang terjadwal. Yang atas itu menandakan konsultasi yang diselesaikan oleh bidan di bulan ini. Kalau yang bawahnya 4 dari 24, 24 itu pertanda ada berapa kunjungan yang dijadwalkan di bulan ini oleh bidanku, yang tadi saya bilang secara otomatis itu, dan berapa orang yang sudah datang dari kunjungan itu. Gitu. Di sini angkanya agak kecil karena emang ini akun untuk testing aja, untuk saya aja. Gitu. Berikutnya saya coba praktikan ya. Kita lihat di sini total kunjungan ada 14. Kita coba selesaikan satu kunjungan deh. Misalkan keluarga berencana, lanjut. Di sini kita pilih nomor pasiennya aja. Nah, kita coba pasien ini. Nah, tanggal kunjungan itu kita isi untuk kapan pasien itu datang. Misalkan pasien datang hari ini deh, tanggal 23 September. Oke, informasi kontrasepsi, ditulis pil KB, durasi kontrasepsi, katakanlah untuk contoh 1 bulan. Tanggal kunjungan selanjutnya berarti katakanlah bulan depan. Catatan bidan, jaga kesehatan misalnya. Udah, begitu udah selesai. Di sini selain data-data yang dimunculkan di sini, Bu Bidan juga bisa pencet tombol tambahan yang di bawah ada data kesehatan tambahan. Itu kalau dipencet ada data-data lain yang bisa ditambahin juga. Jadi di sini lengkap banget fiturnya. Sorry. Nah, kita lanjutin pasien yang tadi ya. Nah, itu data-datanya masih keisi untuk metode kontrasepsi. Udah. Oke, kita simpan kartu pasiennya. Nanti di sini ada rangkuman konsultasinya seperti apa. Seperti kita tahu, kita lihat di atas ada tulisan soal pengingat akan dikirimkan ke nomor pasien 3 hari sebelum tanggal kunjungan berikutnya. Gitu. Nanti saya coba kasih lihat ya, si rangkuman ini bisa dikirim ke nomor pasien. Nah, nomor pasien yang ini saya hubungkan ke layar komputer saya yang sebelah kiri nih, ada layar dari WhatsApp, yang atasnya ada pesan dari official account Halodoc. Nah, nanti pesan-pesan yang dikirimkan dari bidanku itu bakal dikirim oleh official account Halodoc. Nah, kita lanjutkan, kita kirim konsultasi melalui WhatsApp, pakai tombol yang ada di atas. Ini rangkumannya sekali lagi. Nah, kita lihat di sebelah kiri, rangkumannya udah masuk ke WhatsApp pasien, si Mila Ruhaima ini. Gitu. Di sini ada keterangannya, udah berkunjung ke klinik bidan siapa, metode kontrasepsi apa, dan keterangan-keterangan lainnya. Gitu. Kalau kita lanjutkan, nanti di sini ada catatan, seperti Bu Bidan tahu ya, data-data pasien itu biasanya akan diminta untuk dilaporkan ke puskesmas kan di akhir bulan. Nah, kalau di bidanku ini otomatis. Jadi, begitu satu konsultasi selesai, lihat di sini ada tulisan data pasien akan disimpan untuk laporan puskesmas. Kalau kita mencet OK, kita balik ke depan, kita bisa lihat tadi angka total kunjungan ada 14, sekarang udah jadi 15. Gitu. Lalu untuk laporan puskesmas, tadi kita udah tahu kan ada peringatan kalau, bukan peringatan sih, pemberitahuan bahwa data akan masuk ke laporan puskesmas. Itu kita tinggal klik aja laporan puskesmas, tombol laporan puskesmas yang di bawah tadi, tinggal pilih periode konsultasi, di sini saya biarin aja dulu,
di atas ada jenis layanan, saya pilih untuk semua layanan, dan begitu udah selesai, tinggal klik unduh berkas laporan, nanti dia akan bikin berkas laporan sendiri. Gitu. Kita tunggu sebentar, di sini ada proses, begitu laporannya selesai, kita tinggal klik tombol yang ada simbol panah ke bawah. Itu kalau diklik, dia akan download laporan Puskesmas yang akan di-download di aplikasi pengelola file yang sudah terinstall, yang bawaan, aplikasi pengelola file bawaan di Android. Kita coba buka laporan Puskesmasnya. Nah, bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi kita bikin semirip mungkin untuk laporan Puskesmas yang bisa dipakai untuk laporan ke Puskesmas. Gitu. Oke, saya mundur. Sebentar. Nah, berikutnya lagi ada fitur rekap praktek breakdown kunjungan. Saya kasih lihat sebentar, di sini udah lihat semua. Ada manajemen pasien di atas, di sini kita lihat total kunjungan itu ada breakdown-nya. Jadi kita tahu dengan cepat gitu ya, oh bulan ini udah berapa pasien yang datang buat ENC, buat imunisasi, KB, dan lain-lain. Itu. Di sini juga ada tips praktikan apa yang diberikan berbeda-beda pada setiap bidan, tergantung performanya. Di sini ada juga jadwal kunjungan dan kalender persalinan. Untuk kebetulan di sini lagi nggak ada pasiennya, tapi kalau ada pasien yang hamil di atas 36 minggu, dia bakal muncul di kalender persalinan, biar gampang lihatnya untuk pasien yang kehamilannya udah dekat. Kalau jadwal kunjungan, kita tinggal tap lihat semua jadwal kunjungan, di situ udah kelis pasien-pasien yang udah dijadwalkan berkunjung siapa aja. Jadi bisa enak untuk persiapan di hari itu atau di minggu itu untuk siapa aja sih yang pasien yang perlu dilayani di dalam waktu dekat, gitu Bu. Gitu. Terus jadi itu kira-kira fitur utama bidanku yang udah ada saat ini, dan kedepannya kita akan terus mengembangkan fitur-fitur bidanku sesuai karena kita ngobrol-ngobrol sama bidan juga, kita sering dengar-dengar feedback dari bidan, jadi kita pengembangannya juga berdasarkan masukan dari para bidan. Nah, selain fitur-fitur yang udah ada di sini, saya juga mau sharing salah satu fitur yang lagi kita kembangkan, yaitu listing bidan. Nah, kita tahu bidanku terhubung dengan Halodoc kan, dan ya Halodoc penggunanya jutaan lah, banyak banget penggunanya. Nah, kita ingin gimana caranya bidan-bidan yang pengguna bidanku nih bisa juga ditemukan sama pasien gitu lewat aplikasi Halodoc. Nah, jadi kita pengen bikin listing para bidan di sini. Nantinya ini belum dikembangkan, sedang dikembangkan, belum di launching. Nantinya pengguna bidanku yang aktif akan bisa terdaftar di listing ini. Ini contohnya aja. Bidan-bidan bakal di list di sini. Nanti pasien bisa mencari bidan dengan cara dia buka map atau ketik alamat, nanti akan dicari bidan terdekat yang ada dari lokasi pasien saat itu. Gitu. Dan sekali lagi fitur ini akan tersedia lewat aplikasi Halodoc. Begitu udah muncul di daftar, kalau salah satu profil ini diklik, akan muncul juga profil prakteknya. Nanti ada keterangan soal si Bu Bidan ini alamatnya di mana, jam bukanya berapa aja, dan layanan apa aja yang tersedia di praktik bidan itu. Begitu Bu. Jadi sering-sering pakai bidanku karena di ke depan kita akan ada fitur ini yang nantinya bidan-bidan yang aktif akan kita jadikan kandidat untuk masuk ke listing bidan ini. Gitu. Oke. Sekian aja kiranya dari saya untuk peragaan bidanku kali ini. Mas Fadli, ini aku kembaliin ya. Baik, terima kasih Mas Alim. Jadi itu Ibu Bidan sekalian tentang aplikasi bidanku. Bagus ya Bu ya aplikasinya, tapi tentunya aplikasinya terus akan kami kembangkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para bidan, supaya pekerjaan Ibu, terutama untuk pencatatan
data pasien, kemudian pemeriksaan, juga pengiriman laporan ke puskesmas itu bisa lebih praktis dengan adanya aplikasi Bidanku, sehingga harapan kami Ibu tidak perlu lagi repot-repot untuk menulis semua atau mengandalkan semua pencatatan pasien itu hanya dengan manual di atas kertas, tapi juga bisa menggunakan aplikasi Bidanku untuk menyimpan data pasiennya. Tidak perlu misalnya Ibu mencatat register pasien atau data pasien yang datang itu dengan buku register, tapi sekarang sudah bisa disimpan di aplikasi Bidanku. Juga misalnya semua kunjungan pasiennya bisa dicatatkan lewat aplikasi Bidanku, nanti pasien akan menerima rangkuman pemeriksaannya. Pasien juga mendapatkan manfaat melalui konten-konten edukasi yang bisa digunakan oleh Ibu bidan sekalian untuk mengajari pentingnya kesehatan, menjaga kesehatan atau hal-hal yang perlu diperhatikan selama mungkin masa kehamilan, kemudian menuju persalinan dan lain-lain. Juga mungkin dari ibu-ibu sekalian ada yang juga menjabat sebagai bidan koordinator di puskesmas, itu kami juga terbuka supaya puskesmas-puskesmas di daerah di seluruh Indonesia bisa bekerja sama dengan Bidanku supaya dapat melakukan pemantauan terhadap layanan kebidanan di wilayahnya, sehingga hal-hal yang sifatnya mungkin kegawat daruratan di wilayahnya bisa diantisipasi dan bisa ditindaklanjuti secara lebih cepat. Begitu. Jadi nanti setelah ini jika Ibu tertarik untuk tadi entah itu menginstal aplikasi Bidanku, silahkan dicari di Play Store untuk para bidan secara umum. Kalau misalnya Ibu juga bekerja di puskesmas, ingin juga meningkatkan kualitas layanan, atau Ibu juga pengurus IBI di masing-masing wilayah, Ibu bisa menghubungi admin kami nanti supaya nanti diarahkan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan para bidan seluruh Indonesia. Sejauh ini sudah ada lebih dari 2.000 bidan yang memiliki akses dan menggunakan aplikasi Bidanku secara aktif. Harapan kami seluruh bidan di seluruh Indonesia bisa menggunakan aplikasi Bidanku dan menjadi bidan yang hebat, kemudian praktiknya berkembang, karena tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Alim, kalau Ibu menggunakan aplikasi Bidanku, nanti praktik Ibu, terutama bidan praktik mandiri, itu bisa kami bantu untuk promosikan ke puluhan juta pengguna aplikasi Halodoc. Misalnya saya berada di kota Semarang misalnya, saya mengakses aplikasi Halodoc, kemudian oleh aplikasi Halodoc akan direkomendasikan bidan-bidan yang hebat yang menggunakan aplikasi Bidanku untuk saya bisa berkunjung ke bidan tersebut. Jadi mari ibu-ibu sekalian, bagi yang belum menggunakan aplikasi Bidanku, mari mulai menggunakan aplikasi Bidanku supaya semuanya pekerjaannya di klinik lebih mudah. Aplikasinya gratis, tidak ada biaya untuk menggunakannya, hanya butuh verifikasi saja nanti akan dilakukan oleh admin kami. Kemudian misalnya Ibu juga punya asisten, itu asisten-asisten Ibu tetap bisa menggunakan aplikasi Bidanku dengan satu akun, sehingga tidak hanya Ibu saja selaku pemilik praktik yang mengisi datanya, bisa dibantu oleh asisten juga. Kemudian data pasiennya kami jamin aman karena semuanya sudah menjadi komitmen kami untuk menjaga kerahasiaan data pasien, dan server atau penyimpanan kami sudah cukup baik untuk mengantisipasi kebocoran data. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan aplikasi Bidanku. Baik, sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk. Apakah Dokter Fresilia sudah siap, Dok? Mungkin nanti pertanyaannya akan
saya bacakan satu persatu ya. Santai saja. Jadi nanti kita usahakan semoga waktunya cukup untuk bisa menjawab semua pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Bidan Wina Lestari, untuk indikasi medis pemberian susu formula itu gimana, Dok? Makasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bidan Wina. Pemberian susu formula yang nomor 1 harus dipastikan adalah kalau dia berat badan turun lebih dari 10%. Gitu ya. Jadi kalau dari bayi baru lahir, berat badannya turun lebih dari 10%, itu adalah indikasi pemberian formula. Sambil kita pantau. Kenapa bisa turun 10%? Maksudnya apakah menyusuinya belum efektif, apakah ASI-nya keluarnya ada masalah. Jadi bukan hanya memberikan formula saja, tapi mencari tahu penyebabnya apa. Itu yang nomor 1. Yang kedua, pembelian formula lain itu banyak sih Bu, indikasi lainnya ya. Misalnya adalah pada saat kita pantau berat badannya tidak naik. Ya, kita usahakan coba berikan ASI perah atau pemberian formula. Jadi saran saya kalau untuk pemberian susu formula sebaiknya dicari dulu memang apakah ini indikasi medis apa tidak. Tidak langsung serta-merta misalnya, Bu Bidan ini ASI saya belum keluar, boleh nggak ditambah formula gitu. Jadi kita harus lebih menggali lebih jauh dulu dan tetap mengupayakan ASI. Jadi kalaupun tetap diberikan formula, kita akan tetap mempertahankan supaya produksi ASI-nya bertambah banyak, bukan nanti pasiennya malah jadi lebih banyak formula, ASI-nya turun gitu. Baik, berarti pentingnya tadi ya ASI eksklusif untuk bayi, terutama bayi baru lahir. Kemudian pertanyaan kedua dari Bidan Sri Rahayu, dokter izin bertanya, kalau nggak ada puting susu bisa nggak ya menyusui bayi? Ya, jadi kembali lagi menyusui itu dari areola. Jadi kalau dia bisa memasukkan lebih banyak areola ke dalam mulut bayi, itu tetap bisa menyusu walaupun butuh yang lebih apa ya kita bilang, butuh kesabaran yang lebih banyak. Karena kalau ada puting tuh dia bisa kayak ada nyantol gitu ya di langit-langit bagian dalam. Kalau tidak ada puting tuh bayinya biasanya kesel, dia akan slek lepas, slek lepas, slek lepas, jadi bayinya sering sekali emosi. Jadi kita harus membuat orang tua yakin bahwa bayi ini lagi belajar dan kitanya juga lagi belajar, terutama kalau untuk ibu-ibu yang anak pertama, mereka kan gendong belum bisa, nyusuin belum bisa, jadi perlu waktu. Nah, tetap kita bisa memberikan ASI perah dengan memerah dengan tangan atau dengan alat bantu pompa, itu bisa mengeluarkan atau meningkatkan elastisitas puting juga, Bu. Dengan meningkatkan elastisitas puting dan tidak memberikan minum melalui DOT, kalau pakai DOT nanti anaknya nggak mau nyusu ke payudara ibunya, jadi anaknya tetap latihan nyusu sambil kita berikan ASI perah. Gitu. Jadi tetap belajar dan berikan ASI perah karena banyak juga yang bisa menyusui langsung walaupun putingnya pendek. Asal tidak pernah diberikan botol DOT. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bidan Erita, bagaimana dengan kedua orang tua yang pendek, apakah anaknya bisa tinggi? Mungkin peluangnya kali ya dok ya? Iya, betul betul. Ini kan impian semua orang ya, kalau kitanya nggak terlalu tinggi, pengen deh anaknya tinggi gitu kan ya. Ya, jadi gini Bu, bahwa ada yang namanya tinggi potensial genetik. Tinggi potensial genetik itu ada rumusnya Bu, tergantung anaknya laki atau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki itu biasanya tinggi ibunya tambah tinggi bapaknya ditambah 13 cm dibagi 2. Dibagi 2. Jadi misalnya kalau tinggi saya 150, misalnya tinggi suami saya 170, berarti kan 150 tambah 170 ya. Gitu. Terus dibagi 2. 150 tambah 170, 150 ditambah 170, 320 dibagi 2. Berarti kan tinggi anak kita itu kurang lebih salah. 150 ditambah 160, jadi misalnya saya 150, suami saya 170 misalnya. Berarti kan 150 tambah 170, kalau laki-laki ditambah 13. Ditambah 13, jadi dapatnya 333. Itu dibagi 2, artinya anak saya yang laki-laki kemungkinan besar tingginya adalah 166,5.
Nah, 166,5 ini tidak mutlak, Bu. Ini plus minus 8,5. Dia bisa lebih tinggi lagi 8,5 cm. 8,5 cm kalau ditambah 8,5 cm 175. Jadi lebih tinggi lagi dari bapaknya kalau lingkungan mendukung seperti nutrisi, stimulasi, dan tidur. Itu. Kalau rumusnya anak perempuan sama, tinggi bapak tambah tinggi ibu tapi dikurangi 13-nya, bukan ditambah 13. Baru dibagi 2, baru plus minus 8,5. Hati-hati ya, bisa plus 8,5, bisa minus 8,5. Apa artinya? Yang tinggi pun anaknya bisa jadi tidak tinggi kalau lingkungannya tidak menunjang. Jadi bisa, Bu, lebih tinggi 8,5 cm dari tinggi kedua orang tuanya potensial genetik setelah dijumlah-jumlah kalau lingkungan menunjang. Tapi biasanya tidak bisa lebih tinggi dari itu, Bu. Jadi kalau berharap anaknya 2 meter, kitanya cuma 1,5 ya agak susah ya. Jadi ada hitung-hitungannya. Tapi bisa lebih tinggi. Jadi bukan hanya genetik tapi dari lingkungan juga 8,5. Baik. Ini untuk saya yang orang awam ini termasuk ilmu yang baru, Dok. Oh iya. Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bidan Sri Rahayu. Kemudian anak saya umurnya 2 tahun, berat badan 10 kilo, tinggi badannya 85 cm, makannya susah, cuma makan sehari paling banyak 5 sendok. Kalau lihat buku pink masih normal. Pertanyaannya apakah ada vitamin yang bagus untuk menambah nafsu makan? Ya, oke, terima kasih. Bu, anak umur 2 tahun 10 bulan tuh bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau dia cuma makannya 5 sendok, berat badannya di hijau, itu pertanyaan saya cuma 2. Minum susunya berapa banyak dalam 1 hari? Yang kedua, ngemilnya seberapa sering? Karena kalau dia makan cuma 5 sendok, nggak mungkin di garis hijau. Pilihannya kalau nggak susunya kebanyakan, atau yang kedua, sering ngemil, Bu. Jajan ke sebelah, ke warung sebelah beli apa gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan gitu karena waralaba di kanan kiri, Bu, zaman sekarang. Nah, itu jadi yang harus diperhatikan kalau anak tidak mau makan, itu sebenarnya adalah jam makannya, Bu. Terlalu banyak cemilan itu mengganggu anak tersebut tidak mau makan. Karena lambungnya sudah kenyang. Apalagi cemilan yang kita berikan adalah ultra processed food. Yang tadi saya bilang, makanan-makanan instan. Saya sebut merek ya, contoh kayak Tenggo, Pocky, Beng Beng, Kinder Joy, itu kan makanan-makanan anak zaman sekarang ya, yang mereka suka beli gitu. Nah, dengan membeli itu gulanya sangat tinggi, sehingga di dalam perut dia jadi rasa kenyangnya lama. Kalau rasa kenyangnya lama, dia nggak mau makan. Jadi saran saya bukan minta vitamin penambah nafsu makan, tapi memperbaiki. Karena ini untung long life, Bu, untuk seumur hidup. Kalau dia tidak mengerti tentang makan, ya sampai umur hidup gede dia nggak akan mau makan. Dia hanya mau minum nyusu pakai dot misalnya. Lama, atau dia hanya mau cemilan, dia tidak mengerti tentang makanan. 2 tahun 10 bulan itu bisa juga 2 tahun lebih juga bisa untuk dilibatkan dalam urusan sehari-hari. Anak saya tuh suka banget masak, Bu. Dari 18 bulan saya udah melibatkan anak saya untuk masak. Jadi dia sekarang 3 tahun tuh udah jago pakai pisau pun dia bisa motong, bisa nyacah, even yang kecil-kecil seperti, bawang pun dia udah bisa cacah, Bu, gitu. Jadi, melibatkan dalam memasak, membacakan buku-buku supaya dia mengerti. Jadi kalau anak saya tanya misalnya gini kayak, "Sam, hari ini mau makan, coklat berapa?" "Enggak Mama, 1 aja." "Kenapa nggak mau tambah lagi es krim?" "Nanti bad germ-nya banyak," dia bilang. Jadi dia tahu bahwa kalau jadi bukan kita yang jadi polisi gitu loh, Bu. Kebanyakan kan kita yang selalu jadi polisi. Nanti nggak ada mamahnya sama neneknya ditawarin, dia akan makan gitu. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena anak harus mengerti bahwa ini gunanya apa sih. Dan 2 tahun ke atas tuh bisa sekali diajak berkomunikasi. Gitu loh, Bu. Jadi anggaplah mereka menjadi teman kita bertukar pikiran. Ya mungkin ibunya sibuk juga ya, ibu praktek, sibuk segala macam dititipin. Nah, kadang gitu ya Mas Fadli ya. Kalau sibuk kerja dititipin sama nenek, neneknya berbeda dengan perilaku ibunya, kalau ibunya itu jadi bentrok juga perilaku. Nah, itu juga yang harus dibenerin situ. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bidan Yuyun, apakah ada pengaruh perkembangan psikologi terhadap anak yang mengalami
keterlambatan dalam adaptasi MPASI-nya. Seperti misalnya sudah 1 tahun tapi masih makan yang teksturnya bubur. Seperti itu, Dok. Ya, terima kasih untuk Bu Yuyun. Sebenarnya untuk bisa berbicara itu perlu oromotor yang baik, dan salah satu latihan oromotor adalah dengan mengunyah. Jadi kalau anaknya biasa menggigit, mengunyah ke samping, itu nanti dia sampai besar pertumbuhan giginya baik, rahangnya baik, dan oromotornya baik. Gitu. Artinya kalau kita hanya ya kebanyakan kan kita gitu, aduh lama banget ngunyahnya, udah deh dibuburin lagi deh biar cepet. Karena kalau bubur itu 1 mangkok cepet. Masuk mulut telan, masuk mulut telan, masuk mulut telan. Tapi itu secara tidak sadar membuat kita menjadi orang tua yang anaknya kelas 1 terus, sementara dia umurnya harus sudah kelas 3 dan kelas 4. Anaknya tidak tangguh dalam menghadapi tantangan dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan jalan keluarnya tantangan tersebut, karena orang tuanya terlalu overprotective. Ya, jadi kalau anaknya nggak bisa ngunyah, itu kita harus balik lagi, kenapa tidak bisa ngunyah? Jadi saya tekankan lagi ke teman-teman sekalian, teman-teman adalah benar-benar ujung tombak kami. Kami kan dokter anak tidak sebanyak bidan juga gitu ya, banyak banget yang orang-orang juga datang ke bidan dulu. Jadi memberikan vitamin, penambah nafsu makan, susu formula, itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya membuat malah akan timbul lebih lama saja dengan masalah yang lebih besar. Jadi nanti datang ke saya umur 2 tahun tetap nggak bisa kunyah. Dan itu kasihan, ibunya terapi untuk mengejar selama 1 tahun itu lebih lama lagi, Bu. Dibandingkan kalau ibu merujuk ke saya umur 1 tahun, saya akan lebih cepat, mungkin 1 bulan bisa saya terapi dia jadi cepat. Tapi kalau selama 1 tahun terlambatnya, itu terapi ke kita bisa 2 tahunan, Bu, baru dia bisa ngejar. Itu kan kasihan ya. Ya uang, ya tenaga, ya ibunya frustasi, anaknya frustasi juga gitu. Jadi saran saya kalau dia tidak bisa mengunyah, itu yang harus dilihat adalah oromotor. Oromotor tuh rongga mulut. Tes paling gampang adalah seperti ini. Kalau dikasih makanan yang teksturnya naik, dia tidak bisa kunyah, pertanyaan pertama saya adalah, kalau dikasih biskuit atau tempe, keripik tempe, atau kerupuk ya, kita kan sering banget ngasih makan anak kita kerupuk supaya mangap tuh, karena micinnya tinggi tuh. Dia bisa kunyah nggak? Kalau dia bisa kayak klauk, 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 kunyah, telen, hilang. Even kacang pun dia bisa kunyah, telen, artinya dia bukan kelainan oromotor, Bu. Dia tidak suka makanan yang kita kasih. Kenapa anak 1 tahun tidak suka? Karena orang tuanya pengen menu 4 bintang dalam 1 piring, dijejel-jejel semuanya. Itu selalu saya bilang contohnya gini, coba Bu, saya kasih 1 sendok sayur ya Bu, sendok sayur yang gede atau centong nasi lah saya bilang. Nanti saya ambil sebelah kirinya saya sisipin nasi, depannya kasih udang, sebelah sini pakai mie, belakangnya kasih bayam, depannya saya kasih daging sapi. Saya masukin ke dalam mulut ibu. Bu, kira-kira kita bisa ngunyah apa tidak? Tidak bisa, karena teksturnya terlalu beragam. Mungkin anak kita mau mengunyah satu-satu. Jadi kita bilang decluttering. Decluttering itu artinya dipisah-pisah, Bu. Jadi masuknya kayak kita kan, kalau misalnya makan ikan dulu, udah mau habis baru nasinya masuk. Kalau udah baru tahunya masuk. Jadi anak 1 tahun yang dengan gangguan tekstur tidak bisa naik, coba dipisah-pisah dulu satu-satu, Bu, masukin ke dalam mulutnya. Mungkin itu akan membantu dibanding naik tekstur bersamaan secara utuh. Itu sih. Baik, kalau tadi umur 1 tahun masih diberi bubur, kalau ini sebaliknya, Dok. Apakah MPASI dini itu mempengaruhi stunting? Bagaimana caranya mengkomunikasikan dan mengedukasi orang tua yang MPASI dini sebelum usia 6 bulan, karena tetap saja pelaksanaannya di masyarakat pedesaan itu banyak yang 4 sampai 5 bulan anaknya sudah diberi bubur atau mungkin sudah diberi pisang. Iya, terima kasih Bu. Memang ini banyak banget ya, dan kita tuh susah banget melawan nenek-nenek. Itu sih menurut saya yang susah. Jadi nenek-nenek itu udah turun-temurun dan selalu bilangnya, "Kamu zaman dulu ibu kasih begitu juga tidak apa-apa." Kalau saya akan menjawab biasanya gini sih, "Maaf Bu, Ibu memakai handphone saat ini?" "Iya." Saya akan jawab,
boleh kalau ibu memakai handphone, kenapa ilmu kesehatannya nggak boleh naik upgrade juga, Bu? Kalau zaman dulu pakai telepon koin atau telepon waktu saya kecil tuh teleponnya masih muter terus balik lagi gitu loh, Bu. Atau enggak zaman zaman dulu, zaman nabi-nabi tuh kan pakai merpati pos misalnya gitu. Kenapa nggak pakai merpati pos aja kalau kita nggak mau move on gitu loh maksudku. Ini adalah saatnya memang kita meminta tolong para nenek-nenek dan segala macam itu untuk dibawa, Bu. Bukan dilawan, tapi dibawa. Jadi harus ada kader nenek-nenek yang memang bisa mempengaruhi sekitarnya. Itu tips dari saya. Jadi harus ada satu orang yang kita ajari, kita komunikasikan, dan dia kalau arisan atau apa tuh bisa membantu nenek-nenek sekitarnya. Sehingga dia bisa memberikan informasi atau orang yang kader dipercaya di daerah tersebut, Bu. Karena kan kadang mereka lihat gini, ah ibu bidannya masih muda, belum punya anak juga, kadang kan gitu ya. Jadi harus ada orang yang kita percaya dan kita edukasi juga supaya jadi kader. Itu adalah tips pertama. Yang kedua ya kita edukasi bahwa siap makan itu bukan dilihat dari umur. Siap makan itu dilihat dari kesiapan anaknya sendiri. Ya, kenapa kalau ibu-ibu bidan tuh ada yang melahirkannya kontraksinya di 37 minggu, ada yang 38, 39, 40 minggu lebih. Kenapa nggak dipatok di 39 minggu semuanya baru kontraksi? Anak pun seperti itu. Rata-rata siap MPASI 6 bulan. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Itu tergantung perkembangan dari oromotor dan motorik anaknya. Jadi tanda-tanda siap makan itu yang harusnya kita komunikasikan. Kalau anaknya bisa duduk, disuapin lidahnya tidak menjulur keluar, itu memang dia sudah siap MPASI. Tapi kalau anaknya belum bisa duduk, dikasih pun lidahnya masih menjulur-julur, jadi dikasih makannya dalam posisinya tidur, terus disuapin, itu sebenarnya praktek yang tidak benar. Dan kita kasih tahu sih Bu, jadi saran saya sih adalah kita kasih tahu, ada resiko macam-macam. Kalau dia memilih resiko itu adalah haknya. Tapi kita akan berusaha mencegah supaya itu tidak terjadi. Ya memang kita tidak bisa membuat semua orang balik atau ngikutin idealisme kita ya Bu. Tapi ya at least kita melakukan yang terbaik. Ya suatu saat kebaikanmu pasti akan didengar oleh banyak orang. Baik. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari Bidan Ayu. Kali ini tentang jadwal tidur, Dok. Apakah bagaimana cara mengatur jadwal tidur yang baik supaya tidak terbangun di tengah malam? Iya, ini banyak bidan curhat ya, anak-anak sendiri gitu biasanya ya. Udah baru pagi-pagi kerja, pulang ke rumah anaknya bangun-bangun. Jadi gini Bu, saya selalu bilang ke pasien saya gini, kalau ASI dan one bedding, jadi tidur bareng ya. Jadi kalau kita sama anak kita tidur bareng dan nyusuin langsung, itu susah anaknya mau tidur sendiri dengan benar. Kecuali nanti kalau dia sudah disapih. Sebelum itu mah ya wayah nawe Bu, kalau kita bilang orang Sunda mah banyak bangun-bangun anaknya gitu. Kenapa? Karena ya memang satu, pusat kenyamannya adalah di payudara. Yang kedua, itu ibunya di sebelah, jadi kayak ada godaan bau-bau ASI gitu, sehingga anaknya jadinya bangun. Nah, anak-anak yang kalau kita baca di buku-buku barat, ya orang-orang bule itu bisa tidur sendiri, itu kebanyakan memang di crib atau di tempat tidur sendiri, dan dia pakai empeng dan pakai segala macam, Bu. Jadi ya saran saya sih, selama dia tinggi badannya naik, ya dia kalau bangun ya tergantung ya, kalau masih bayi baru lahir kan memang bangunnya sering. Tapi kalau semakin seiring dengan umur kan dia akan semakin berkurang. Jadi kalau 1 tahun mungkin bangun hanya 2-3 kali, Bu. Tapi kalau bangunnya tiap jam itu kan dari sesuatu yang aneh ya. Nah, itu yang harus kita cari. Kenapa dia bangun malam hari? Bisa tumbuh gigi, bisa sakit perut, bisa lapar, bisa macam-macam. Jadi tugas kita adalah menjadi detektif. Kenapa dia bangun-bangun? Atau dia hanya mencari kenyamanan. Kalau mencari kenyamanan ya jangan cepat-cepat dikasih ASI, dipeluk dulu, digendong dulu, atau dengan bapaknya dulu supaya dia bisa menenangkan diri. Kalau udah nangis baru kita susuin misalnya. Itu bisa melibatkan orang lain juga. Jadi harus dicari penyebabnya apa. Baik. Kemudian dari bidan dengan ruang ASI menyusui, mungkin nama praktiknya, bila diharuskan mengevaluasi serial terhadap tinggi badan anak di bawah 2 tahun, kapankah bisa didiagnosis seorang anak itu stunting dan siapa yang berwenang menegakkan diagnosis tersebut?
Bidan juga berwenang kok. Berwenang sekali untuk menegakkan diagnosis stunting. Jadi artinya adalah tadi, kalau di bawah 2 tahun, jadi saya sih berharap kalau dia ada cenderung turun, jadi berat badan, kan kita ngeplot tuh selalu berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur, dan berat badan menurut panjang badan. 3 kurva ini akan selalu kita plot. Kalau kelainan nutrisi atau yang kita sebut stunting, itu contohnya seperti ini, Bu. Kalau kita hari ini puasa atau kita puasa selama 1 bulan, itu yang turun adalah berat badan, nggak mungkin tinggi badannya nyusut. Artinya kalau kita pantau di grafik berat badan sesuai dengan umur, itu pasti beratnya turun duluan, Bu, sebelum tinggi badannya. Setelah berat badannya turun-turun terus atau flat, kemudian tinggi badannya mulai menukik turun, hati-hati, ini resiko untuk stunting. Yang seperti ini secepatnya dirujuk, Bu. Kalau ibu khawatir misalnya ini stunting atau bukan, rujuk saja. Yang penting grafiknya dia turun berat badannya, tinggi badannya tidak bertambah atau mulai turun, itu harus segera dirujuk. Karena secara teori kalau berat badan 3 bulan berturut-turut tidak naik, itu biasanya tingginya mulai terpengaruh. Ya, jadi saran saya pemantauan aja, Bu. Kalau memang kira-kira tidak naik berat badan, itu kan misalnya gini, ih 1 bulan ini kok nggak naik ya, kita evaluasi nih, ASI-nya kah bermasalah, MPASI-nya kah bermasalah, apakah dia ada infeksi, apakah dia kurang stimulasi, apakah dia tidurnya terganggu. Nah, kita akan kasih waktu ke ibunya untuk bulan depan saya pantau lagi ya, Bu. 5 faktor ini coba kita perbaiki satu-satu. Kalau masih nggak naik juga atau teman-teman bidan bingung, rujuk aja Bu ke dokter anak. Nggak masalah, biar kita yang nanti akan evaluasi lebih lanjut. Jadi tonggaknya adalah dari teman-teman sekalian. Nanti begitu kita sudah diagnosis, biasanya kita kembalikan lagi ke puskesmasnya, atau ke posyandunya, atau ke bidannya, untuk pemantauan di bidannya sendiri. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bidan Kurniasih. Bagaimana jika ibu yang tidak mau menyusui, alasannya kalau menyusui pusing? Ini terjadi pada kedua anaknya. Dan bagaimana nasib dari kedua anaknya nanti? Iya, terima kasih. Bu, balik lagi ya Bu. Satu, cara kita berkomunikasi itu harus seperti SPG. Bukan seperti diktator yang ngomong ke pasien. Jadi kalau kita bilang gini, ibu harus nyusuin anaknya. Itu nanti udah gede mau jadi apa anaknya? Ngamen di kolong jembatan. Ibu nggak ngasih ASI. Nanti saya nggak tanggung jawab ya. Nah, itu ibunya akan semakin menutup diri. Tapi kalau kita bilang, Bu, ibunya pusing gimana kalau nyusuin? Makannya gimana sih selama ini? Saya ngerti kok, ibu nggak nyaman ya Bu ya, gitu kalau nyusuin. Apa mungkin ada yang bisa saya bantu? Atau coba nyusuin di depan saya ya Bu, kita sebelumnya mungkin makan dulu, atau minum teh manis dulu, kita coba nyusuin lagi. Apakah pusing atau tidak? Terus di waktu-waktu kapan saja Bu pusing gitu. Ibu tidak mau menyusui tidak masalah Bu, karena itu kan keputusan ibu untuk memberikan ASI atau tidak. Apakah ibu sudah berpikir, uangnya gede loh Bu. Kalau masalah duit tuh ibu-ibu biasanya mikirnya banyak Pak Fadli. Kalau ngomong masalah kesehatan anak dia kadang nggak peduli karena itu ngawang-ngawang. Tapi kalau soal duit itu kita ngomong. Coba ibu lihat. Ibu beli formula 1 kotak berapa? 1 bulan berapa? 2 tahun berapa Bu? Duitnya bisa dipakai loh untuk sekolah. Untuk hal-hal yang lain. Saya cuma mau bantu sih Bu. Ibu pikir-pikir dulu aja. Nanti kalau ada kesulitan, biar saya bantu. Dengan begitu tuh ibunya akan mikir, nggak didedet gitu. Kita bilang kalau kita cecer, kita dedet, orang-orang tuh akan pasang tembok Bu. Itulah perlunya kemampuan konseling. Biasa kalau yang udah konseling sama saya tuh kalau nggak nangis nggak akan kena Bu. Kalau udah nangis berarti gue berhasil gitu biasanya. Jadi kalau saya udah konseling ibunya menangis dan ibunya sudah mengeluarkan semua emosinya, biasanya gampang banget tuh kita masuk.
Tapi kalau ibunya mukanya masih sangar tuh ya kita masih perlu tarik ulur ya, main tarik ulur gitu. Jadi ya kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sekali lagi ya. Kalau saya dulu belajar sama Dokter Utami itu ya doakan saja, mungkin hidayahnya bukan dari dirimu, mungkin hidayahnya dari konselor laktasi yang lain yang frekuensi ngomongnya sama dengan dia. Tapi kita tidak boleh membuat dia membenci ASI. Jadi kita harus bagaimanapun caranya membujuk, tapi ya pilih-pilih. Makanya harus pintar baca muka ya, dianya suka apa tidak suka. Itulah kemampuan konseling, Bu. Baik. Wah. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bidan Aas Pujianti. Ada bayi berusia 4 bulan, BP-nya masih 5 kilo, masih sama seperti bulan yang lalu. Apakah ini termasuk stunting dan bagaimana caranya mengedukasi pasien atau orang tuanya supaya tidak tersinggung meskipun bayinya masih aktif? Iya, betul. Jadi kalau 4 bulan ke 5 bulan tidak naik ya misalnya, itu kita harus memantau sebenarnya kenapa dia bisa tidak naik. Biasa pertanyaan saya tuh yang nomor 1 adalah apakah ibunya kembali bekerja? Apakah anaknya mulai sulit menyusui karena 4 bulan itu kan dia distraksi ya. Distraksi itu artinya gampang lihat kiri, gampang lihat kanan, banyak masukin jempol ke dalam mulut. Balik lagi, mencari penyebab kenapa dia tidak bisa naik dalam 1 bulan ya. Kurang lebih sih pola pikirnya adalah kalau dia berat badan tidak naik, 1, minumnya kurang, 2, ada sakit. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau memang ibunya, bidannya kira-kira bingung, ya kita bilang aja, Bu, mohon maaf, ini tidak naik berat badannya. Bisa 1 karena minumnya kurang, 2 bisa karena ada penyakit. Kalau anaknya masih aktif, artinya masih bagus, Bu, tidak apa-apa. Tapi supaya dia tidak keburu jadi sakit lebih lanjut, gimana kalau kita rujuk untuk adakan pemeriksaan karena mungkin di sini terbatas atau mungkin perlu dokter anak yang memeriksa, takutnya ada infeksi saluran kencing atau ada infeksi lainnya yang memang tidak terlihat atau bisa juga kekurangan zat besi, Bu. Sering sekali bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu-ibu yang kekurangan zat besi di atas 4 bulan tuh susah naik berat badannya. Nanti kalau sudah ketahuan kurang zat besi kan bisa disuplementasi gitu. Kalau memang dia minumnya berkurang itu juga bisa kita berikan. Jadi selain menyusui langsung, kita coba berikan ASI perah atau menyusui dari 2 payudara sekaligus. Itu juga bisa. Jadi intinya adalah mencari kenapa dia tidak naik dan bagaimana cara ngomongnya ya bukan gini, Bu ini nggak naik Bu, takutnya anak ibu TBC saya rujuk ya, pasti dia sakit hati ya. Kalau kita ngomongnya mungkin ada penyakit lain Bu, di sini saya tidak bisa, jadi perlu saya rujuk juga ke puskesmas karena di sana kan ada fasilitas yang lebih lengkap untuk ngecek aja gitu, siapa tahu ada penyakit yang bisa diobati, itu mungkin lebih nyaman sih. Baik. Kemudian pertanyaan dari Bidan Oktarina. Saya ingin bertanya, ada pasien kami bayi 5 bulan, berat badannya 6,1 kilo, sudah 2 bulan ini kenaikannya sangat sedikit, hanya 1 atau 2 ons. Berat badan lahirnya 3.200 gram, dan sayangnya tidak full ASI. Saya tidak ASI, tapi full sufor. Bagaimana menurut dokter untuk mengejar kenaikan BB-nya? Kalau perkembangannya sejauh ini normal dan bayinya tampak sehat. Ya, jadi kalaupun formula berat badannya tidak naik, kita harus tanya sih sebenarnya Bu, apa yang menyebabkan berat badan anaknya tidak naik? Padahal kalau formula itu kan ditakar ya, pakai botol kelihatan. Kalau ASI itu kan susah karena nyusul langsung, kadang kita mau takar-takaran susah. Nah, jadi harus kita tanyakan adalah masuknya berapa banyak, berapa mili dalam 1 hari, cara pembuatannya seperti apa, apakah sudah sesuai, apakah diencerkan, karena formula itu kan kadang mahal Bu, supaya sampai akhir bulan dia cukup, kadang mungkin dia encerkan pembuatannya, itu juga bisa Bu. Jadi faktor-faktor kecil seperti itu perlu kita evaluasi. Kemudian kalaupun misalnya minumnya cukup, ya mesti dilihat apakah ini ada infeksi. Bisa saja anak formula tuh kena TBC, itu bisa saja Bu, ada infeksi saluran kencing, bisa juga ada penyakit-penyakit lainnya. Jadi kita perlu melihat ini penyebabnya apa. Bukan saja karena formulanya, tapi bisa juga karena penyakitnya yang lain. Gitu.
Itu sih yang perlu saya bagikan. Baik. Kemudian pertanyaan dari Anda selanjutnya, apakah ada hubungannya pada saat kehamilan ibu hamil mengalami muntah yang berlebihan di trimester pertama dan trimester kedua, itu akan mengakibatkan stunting karena pembentukan dan periode emas itu kan pada trimester pertama. Ya, ya untuk dari saya sendiri sebenarnya ya kalau hiperemesis gravidarum itu kan sesuatu yang tidak bisa dielakkan ya. Maksudnya gini, ibunya tahu harus makan, tapi badannya nggak bisa terima gitu loh. Jadi kita sebagai fasilitas kesehatan itu mungkin perlu hipno ya. Kalau hal-hal seperti itu mungkin perlu hipno ya. Maksudnya jadi memasukkan pikiran positif gitu. Kemudian mungkin akupuntur atau pijat-pijat yang membuat ibunya relaksasi gitu. Apa yang mencetuskan dia menjadi lebih banyak muntah-muntah ya itu perlu dibantu juga. Misalnya orang rumah harus lebih aware, kemudian coba mungkin bau masakan tertentu yang mencetuskan, ya itu kita mesti gali sih, Bu. Kalau penelitian nantinya akan menjadi seperti apa, bisa saja ada resiko seperti itu. Bukan cuma stunting, tapi misalnya neural tube defect, kelainan genetik lain bisa saja terjadi. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong ke ibunya, ibu muntah-muntah nanti anaknya stunting, tidak mungkin seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, Bu, apa yang bisa masuk, coba kita berikan misalnya kaldu atau apa, protein kan yang paling penting untuk mencegah stunting itu. Kemudian nanti kalau misalnya dia sudah naik ya kita pantau. Kadang perlu kita rujuk juga kan ke dokter kandungan misalnya untuk USG gitu ya. Sekali-sekali aja sih Bu untuk memastikan memang tidak ada kelainan bawaan gitu loh Bu. Jadi tidak ada yang pasti kalau di ilmu kedokteran itu ya, di ilmu medis itu kan tidak ada yang pasti. Ada resiko. Jadi kalau ibu-ibu yang ada riwayat abortus, ada riwayat kelainan, ada kehamilannya tidak menyenangkan, itu adalah pasien-pasien kesayangan yang harusnya kita pantau lebih ketat gitu loh, Bu. Dipantau saja pertambahan janinnya, kenaikannya, ukuran rahim dan segala macam, itu kita bisa pantau. Kalau dia bagus ya semoga ya bismillah sih nggak ada apa-apa lah, Bu. Ya bisa dikejar kok begitu ibunya mau makan dengan baik. Baik. Pertanyaan dari Bidan Irma Rolina, ada pasien saya sudah 4 tahun tapi bicaranya belum pandai. Itu gimana ya dok ya untuk memberikan edukasi kepada ibunya? Iya, kalau 4 tahun belum bisa bicara itu bukan terlambat, Bu. Udah terlambat banget, nget gitu maksud saya. Yang harus dilihat bukan cuma bicara, tadi kita bilang. Jadi untuk bisa bicara, itu dia butuh sensori, karena bicara itu terkait dengan kepandaian yang paling tinggi, Bu. Jadi sensorinya dia harus lengkap dulu, baru dia bisa bicara. Yang nomor 1 harus dilihat adalah, dia dengar apa enggak. Sering sekali anak-anak yang tidak diperiksa pendengarannya pada saat lahir, itu kelewat, Bu. Nah, jadi biasanya sih saya mundur kalau ada anak yang belum bisa bicara, saya tanya, 2 bulan udah babbling belum? 2 bulan tuh dia udah mulai kayak, aoh, wah, akeng, dia udah keluar suara belum di 2 bulan? Di 4 bulan dia udah teriak-teriak apa belum? Itu biasanya. Perkembangan dia yang lain normal nggak? Motoriknya normal, kalau kita ajak bicara dia ngerti atau tidak, atau bisa juga ini termasuk autisme, atau hiperaktif, atau dia kelainan retardasi mental, atau dia cerebral palsy, maksudnya dia ada kelainan tubuh lainnya yang ada kelainan apa tidak. Jadi kita nggak bisa cuman mengecek di tidak bisa bicara, tapi kita harus ngecek di yang lain-lain. Itulah gunanya buku KIA, karena per 3 bulan harusnya kan ngecek tuh, 3 bulan ada 9-10 pertanyaan, jawabannya ya apa tidak. 3 bulan berikutnya ya apa tidak. Begitu 2 tidak, itu kan harusnya secepatnya dirujuk. Jadi cepat ketahuannya. Kalau ya tadi balik lagi, kalau 4 tahun belum bicara, ya itu kasihan sih sebenarnya.
tapi beberapa yang saya ngobrol dengan ibu-ibu dengan anak penyandang disabilitas ya. Disabilitas itu loh Pak Fadli. Jadi anak-anak yang dengan Down syndrome, cerebral palsy, mereka tuh tidak mau loh ke Puskesmas dan ke Posyandu. Kenapa? Dimarahin mulu sama bu bidannya. Cuma dimarahin tanpa solusi. Jadi cuma dibacain grafiknya, ini ibu kenapa anaknya nggak naik? Gimana sih gitu. Jadi dia tidak nyaman. Nah, itu yang tadi saya bilang, kemampuan konseling kita juga harus ditingkatkan. Kita mesti lihat, ini anak ada kelainan apa enggak? Ibunya ada kesulitan apa? Jadilah teman yang baik untuk pasien kita. Bukan menjadi orang-orang yang merasa superior, pengetahuannya lebih tinggi, dan kita menjelek-jelekan mereka. Itu loh. Jadi kalau dia tidak bisa ngomong, kita tanya, Bu, udah pernah periksa sebelumnya? Dari kapan ketahuannya gitu, walaupun memang kita tahu ini terlambat banget gitu, tapi kita coba tarik undur pelan-pelan karena mungkin nggak bisa satu pertemuan, mungkin bisa 2-3 kali pertemuan gitu. Yang penting ibunya mau terbuka dengan kita, mungkin dia jadi mau cerita dulu pernah berusaha menggugurkan atau apa, itu kan kita nggak tahu Bu ya, dan itu nggak mungkin dia ceritain kalau dia nggak deket dengan kita atau kitanya marah-marah doang ke dia. Jadi ya harus pendekatan satu persatu ditarik undur. Kalau bisa dirujuk, dirujuk. Kalau nggak mau ya kalian bisa kok tarik undur pelan-pelan, sehingga kalau udah bondingnya dapat antara kita dengan pasien, kita bisa merujuk dengan baik. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bidan Suryani, bagaimana cara penanganan pertama kalau bayinya tiba-tiba step? Di buku KIA juga ada Bu Bidan Suryani. Jadi kalau anak kejang itu apa yang harus dilakukan? Longgarkan pakaian, miringkan. Kompres, turunkan suhu. Kalau ada obat anti kejang yang dimasukkan lewat pantat, bisa kita masukkan. Jika tidak, itu harus secepatnya ke layanan kesehatan. Karena kejang pertama itu harus perawatan. Kenapa? Karena kita harus memantau. Apalagi kalau kejang pertama di bawah 6 bulan, hati-hati. Itu sering sekali ada infeksi otak juga. Ya, kalau antara 6 bulan sampai umur 5 tahun itu kadang terjadi, apalagi kalau ada riwayat kejang dari bapak atau ibunya, itu jadi kejang turunan. Penelitian lain juga membuktikan adalah anak-anak yang sering kejang tuh karena HB-nya rendah, Bu. Jadi hipoksia otak. Jadi saat karena HB-nya dia rendah, kemudian dia demam tinggi itu kan metabolisme badannya kepake ya. Nah, saat metabolisme badan kepake, oksigennya kurang tuh dia bisa kejang. Nah, oleh sebab itu makanya kejang pertama itu perlu diobservasi, Bu. Entah di puskesmas rawat inap atau di rumah sakit untuk memantau. Karena kita perlu ngecek, Bu, kadar HB-nya berapa, ada riwayat gejala sisa apa tidak, ada tanda-tanda ke arah infeksi otak apa tidak gitu. Nah, nanti pas pulang kita edukasi. Jadi kalau pas panas, dia harusnya punya termometer di rumah untuk mencegah dia kejang. Begitu demam, harusnya dia turunkan suhunya. Jadi bukan nggak ketahuan gitu loh maksudnya. Nah, habis itu baru kita kasih juga tahu bagaimana cara memasukkan obat anti kejang ke dalam anus atau duburnya dia gitu. Jadi saran saya kalau untuk seorang bidan yang menemukan kejang adalah taruh anaknya, posisikan miring, jangan masukin sendok atau tangan atau apapun, cukup miringkan saja, jangan pakai, kalau mau pakai wangi-wangi ya boleh aja, tapi jangan minumin kopi, minumin apapun tidak boleh, karena anak kejang itu tidak sadar kalau kita masukkan sesuatu ke dalam mulutnya ada resiko aspirasi masuk ke paru-paru. Jadi miringkan saja, longgarkan pakaian supaya oksigenasinya bagus, kompres supaya turunkan suhu, bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik. Kemudian dari Bidan Eni Septiani, bagaimana kalau ada puting yang lecet, bengkak, itu perawatannya seperti apa, Dok? Ya, terima kasih Bu Eni. Kalau untuk puting yang lecet, itu pasti karena perlekatannya belum benar. Kalau perlekatannya belum benar bisa macam-macam. Bisa dari ibunya, bisa dari anaknya. Nah, kalau dari ibunya, kita harus memastikan ibunya posisinya nyaman. Jadi duduknya nyaman, nyusuinnya bisa posisinya seperti biasa, bisa posisinya football, tergantung bentuk payudara dan bergantung bentuk putingnya, Bu. Gitu. Nah, pastikan dia menyusu dengan posisi yang nyaman. Kemudian kalau posisi tiduran dia yang nyaman juga harus kita ajarin gimana cara nyusui posisi tiduran dengan yang nyaman gitu. Kalau memang ibu bidannya bingung, itu banyak konselor laktasi yang bisa kita
ajak kerjasama Bu dengan kita. Jadi mereka bisa membantu untuk memposisikan dan melihat apakah ada gangguan dalam posisi dan perlekatan. Selain itu, anaknya juga harus diperiksa. Apakah anaknya ada kelainan daerah rongga mulut, ya? Apakah ada tali lidah pendek? Apakah dia langit-langitnya ada masalah? Ya itu juga harus dilihat. Jadi untuk bisa melekat itu kan perlu payudara, puting, dan mulut anak. Nah, ini yang harus kita lihat ada kelainannya di mana. Gitu. Jadi kelainan itu yang baru kita betulin. Jadi biasakan selalu mencari penyebab karena kita adalah detektif. Kalau tidak ketemu penyebabnya, kita cuman kasih salep-salep buat oles puting aja, itu puting nggak akan pernah sembuh. Malah ibunya jadi takut menyusui, jadi beralih ke formula. Gitu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bidan Ida Widaningsih, jika ASI ibunya sama sekali nggak keluar, kemudian bayinya alergi susu formula dan hasil konsultasi pakai susu yang anti alergi pun tidak bisa digunakan selamanya. Nah, itu mungkin solusinya seperti apa, Dok? Iya, jadi kalau ASI tidak keluar sama sekali itu sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin sih, Bu. Kenapa? Ada yang terlambat keluarnya, tapi kalau keluarnya tidak keluar sama sekali sih tidak mungkin sebenarnya. Karena kalau kita hamil, itu seharusnya payudara membesar. Kalau payudara membesar, itu ASI-nya harusnya ada. Nah, ASI-nya ada, itu harusnya tinggal dikeluarkannya. Nah, sekarang tergantung. Dari lahir itu apakah sudah dipisah apa tidak. Kemudian ibunya pernah nggak payudaranya bengkak? Kalau pernah bengkak berarti kan ASI-nya ada, cuma dia tidak tahu cara memberikan. Nah, pernah juga ada pasien-pasien yang seperti ini Bu datang ke saya di umur 5 bulan dengan alergi berat. Kemudian dia bilang, saya nggak mampu beli susunya Dok. Kenapa? Karena satu kaleng mahal sekali Bu harganya, yang 200 gram aja 500.000. 1 minggu dia butuh 2 kaleng, 1 juta kurang lebih. Kalau dia 1 bulan, gaji suami saya habis. Jadi yang bisa saya lakukan adalah relaktasi. Relaktasi adalah salah satu cara untuk mengembalikan bayi kembali ke payudara. Jadi payudaranya itu akan kita selipin selang, Bu. Di antara puting dengan ada selang nempel, supaya saat bayinya ngenyot, itu ada aliran yang keluar. Belum ASI, tapi ada formula yang keluar. Dengan bayinya nempel ke payudara dan ngenyot, itu akan merangsang ibunya untuk memproduksi ASI. Relaktasi susah nggak Dok? Susah Bu, tapi saya bisa berhasil. Kenapa? Karena ibunya. Kekuatan relaktasi adalah ada di ibu dan orang tua sekitarnya. Kalau ibunya kekeh, bulet, pengen relaktasi, itu akan berhasil Bu. Tapi kalau ibunya cuma sekedar ngomong di mulut, itu biasanya tidak berhasil. Karena satu, biasanya kalau udah biasa pakai botol, tuh botolnya harus dibuang. Jadi anaknya akan diberikan formula menggunakan pipet, sendok, atau pakai jari. Jadi ditempelin selangnya di jari, supaya anaknya ngisep dulu. Terbiasa dengan kulit, terbiasa dengan itu, dia ngisep. Kalau udah setengah sadar, baru kita tempelin ke tete. Baru tetenya dipasangin selang. Gitu. Itu yang kita sebut dengan relaktasi, dan relaktasi itu butuh waktu Bu. Tapi relaktasi itu banyak yang berhasil. Bukan cuma relaktasi, adopsi anak pun bisa loh Bu dikeluarkan ASI-nya, walaupun tidak banyak. Artinya ada beberapa yang udah pernah saya tolong tuh dia adopsi anak. Adopsi anak kemudian kalau menurut hukum Islam itu kan dia harus disusuin supaya dia jadi benar-benar muhrim anaknya gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah dengan memberikan formula melalui selang, itu ASI-nya bisa keluar Bu, walaupun tidak banyak tapi itu kolostrumnya jadi keluar. Dan itu yang membuat dia tetap mau menyusui dengan menggunakan selang. Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi bisa Bu. Asal orang tuanya mau. Dan ada yang namanya pijat relaktasi. Jadi induksi laktasi dengan pijat seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Itu juga ada pelatihannya, Bu. Jadi sebenarnya tergantung balik lagi, ibunya mau kita tolong semaksimal apa. Ada jalan keluarnya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Dok ya, karena ini waktunya sudah terbatas. Sudah 2 jam kita bersama-sama. Mungkin terakhir ini dari Bidan Hermin.
Bila ibu mengalami baby blues dan bayi pada hari kelima muncul ikterus di bagian wajah dan separuh badannya, apakah boleh diberikan ASI perah? Apakah bayi perlu dirujuk ke rumah sakit? Ya, terima kasih. Baby blues itu harus hati-hati, Bu. Jangan sampai menjadi post depression blues. Depresi gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang baby blues itu perlu sekali ada orang di sampingnya. Jadi perlu ada suaminya, ada ibunya, orang-orang yang bisa membantu memberikan ASI perah. Jadi karena ibunya biasanya capek, Bu, perlu istirahat. Dia nggak tahan dengan tangisan bayi yang terus-menerus gitu. Jadi itu yang harus kita bantu. Kalau ibunya memang capek banget gitu, nggak apa-apa, kasihin ASI perah aja dulu. Kasih ASI perah, kemudian misalnya ada orang lain yang ngurus. Tapi tidak diberikan dengan DOT. Jadi kita berikan dengan cup feeder, dengan pipet, dengan sendok. Jadi kita kasih minum. Nah, kalau ibunya lagi fit, lagi seger, ya nyusuin langsung ke ibunya. Tapi kalau udah capek lagi, ada orang lain lagi yang merawat bayi tersebut. Itu adalah bagaimana cara men-treat dari baby blues. Tapi kalau udah depresi, itu ada resiko dia membunuh bayinya, Bu. Jadi untuk yang postpartum depression, itu PPD, itu harus konsul ke psikiatri. Kalau bayinya kuning hari kelima, cek lab dulu aja, Bu. Kalau memang hasil bilirubinnya tinggi, itu baru harus ke rumah sakit. Tapi kalau tidak tinggi, ya mungkin dengan pemberian ASI perah saja sudah cukup. Jadi harus ada nilai ambang berapa kadar bilirubin. Kalau 15, kalau udah 5 hari sih biasanya di atas 18 ya Bu, harus kita sinar. Tapi kalau di bawah itu sih masih bisa dengan pemberian ASI perah. Sekian Mas Fadli. Baik, itu saja yang bisa kita mungkin jawab dari Dr. Fresilia. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Fresilia sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat lugas. Semoga para bidan terutama bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Dr. Fresilia dan juga mungkin bisa mengedukasi pasien-pasien ibu hamil, ibu menyusuinya supaya dapat mencegah stunting yang terjadi pada anak-anak kita semuanya. Baik, kemudian tidak terasa sudah 2 jam kita bersama-sama ibu-ibu semuanya. Kemudian kami ingatkan juga untuk ibu-ibu para bidan yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir. Ya, mohon maaf pertanyaannya tidak semuanya bisa dijawab. Mungkin kalau ibu-ibu punya akun Instagram bisa follow Dr. Fresilia, bisa mungkin berinteraksi di Instagram beliau, walaupun followernya sudah banyak, ya, tapi tentu bisa juga berinteraksi lebih lanjut di Instagram beliau. Kemudian juga tentang materi dan rekaman dari webinar ini, insya Allah akan kami bagikan juga kepada ibu-ibu bidan supaya bisa mengikuti apa-apa yang terlewat dari webinar pada kesempatan kali ini. Dan juga pastikan untuk daftar hadir nama, kemudian gelarnya juga itu, kemudian emailnya juga diketik dengan benar supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan dan pengiriman sertifikatnya. Kemudian kami mengajak juga untuk ibu bidan sekalian untuk menggunakan aplikasi Bidanku supaya bisa mempermudah aktivitas kesehariannya dalam melayani pasien supaya menjadi bidan yang hebat dan juga terdepan dalam inovasi. Semua pencatatan, pelaporan, edukasi pasien itu sudah ada di dalam aplikasi Bidanku, bisa digunakan secara gratis. Ya, nanti insya Allah akan kami adakan juga webinar-webinar berikutnya untuk para bidan semuanya. Tentunya tetap gratis selama ibu-ibu semuanya menggunakan aplikasi Bidanku. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan yang mungkin terkait dengan penyelenggaraan webinar pada kesempatan kali ini.
Terima kasih atas semua kesediaan waktu dari Ibu Bidan semuanya sudah menghadiri webinar ini. Semoga bisa semakin memperkuat peran bidan dalam mencegah generasi stunting di masyarakat. Saya mewakili rekan-rekan dari Halodoc dan tim bidanku mengucapkan terima kasih dan undur diri. Terima kasih Dr. Fresilia ya. Nanti semoga bisa berkolaborasi lagi di topik-topik berikutnya. Begitu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.